Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita coba bahas soal kompetensi teknis profesional guru bahasa Indonesia. Langsung saja ke soal nomor 1. Cermatilah kalimat berikut. Kakak tertidur ketika adik menangis. Inti kalimat tersebut adalah A. Kakak dan adik menangis. B. Kakak tertidur. C. Kakak adik tertidur. D. Kakak dan adik tertidur. Atau E. Kakak tertidur, adik menangis. Coba sahabat semua jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah ya, B. Kakak tertidur. Pada kasus kalimat ini merupakan kalimat luas. Kalimat luas itu kalimat apa? Kalimat luas adalah sebuah kalimat sederhana yang pada pembentukannya mengalami perluasan, di mana jika pada kalimat sederhana hanya memiliki satu klausa, maka setidaknya pada kalimat luas terdapat minimal 2 klausa. Pada kalimat luas ini juga terdapat kata penghubung atau konjungsi sebagai cirinya. Kata penghubung atau konjungsi yang sering digunakan diantaranya adalah dan, tetapi, ketika, dan lain sebagainya. Oke, kita ingat kembali. Inti kalimat atau kalimat inti itu kalimat yang bagaimana? Kalimat inti adalah kalimat sederhana yang dalam pembentukannya hanya ada subjek predikat objek, atau subjek predikat pelengkap. Dan hanya terdiri dari satu klausa. Oke, maka dari itu kita temukan bahwa kalimat intinya adalah kakak tertidur yang terdiri dari subjek dan predikat. Ya, kita analisis lebih lanjut lagi. Pada kalimat kakak tertidur ketika adik menangis, kakak tertidur ini adalah induk kalimat. Sedangkan klausa adik menangis yang berada di belakang konjungsi ketika dia berkedudukan sebagai anak kalimat. Bisa dipahami? Sekali lagi, inti kalimat itu hanya satu klausa. Ya, meskipun kalimat luas yang disajikan adalah kalimat luas setara seperti ini, tetap saja kita perlu mencari induk kalimatnya. Begitu. Materi inti kalimat ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Silakan teman-teman klik tombol di pojok kanan atas, nanti akan diarahkan pada video yang saya maksud. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan penulisan tanda baca pada beberapa kalimat berikut. 1. Dimas memerlukan perlengkapan .2 tas, sepatu, dan alat tulis baru untuk sekolah. 2. Ayah membeli barang-barang rumah tangga .2 perkakas dapur dan baju baru. 3. Guru saya, Pak Redi sangat pandai dan kreatif. 4. Bertanda hubung evolusi berarti melakukan evolusi. Penulisan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat. Ini dia opsinya. Silakan teman-teman coba jawab terlebih dahulu. Baik, jawabannya adalah opsi E, 4 dan 1. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita cek. Ya, pada kalimat nomor 1 berisi pemerincian. Sudah betul ya, ini menggunakan tanda koma. Kemudian kalimat nomor 2 yang betul adalah menggunakan tanda koma. Karena kalimat nomor 2 itu sebetulnya pemerincian. Kemudian pada kalimat ketiga kurang tanda koma di sebelah sini. Ya, seharusnya guru saya, Pak Redi, sangat pandai dan kreatif. Karena tanda koma di sana mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Kemudian kalimat nomor 4
Ini betul ya. Kenapa bisa betul? Karena tanda hubung pada kalimat nomor 4 di sana dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Karena kalau kita tidak menggunakan tanda hubung di sini, kita akan bingung ya, berevolusi ini maksudnya yang seperti apa? Apakah berevolusi atau berevolusi? Begitu. Ini kan berbeda maknanya. Itu dia. Lanjut ke soal nomor 3. Cermati 5 kalimat berikut. 1. Orang yang diundang dalam rapat penting itu 250. 2. Putri membaca novel itu sampai 3 kali. 3. 15 orang menjadi korban longsor di daerah itu. 4. Kami harus menyiapkan uang 500-an untuk konsumen. 5. Dia membeli 1 pensil, 2 buku tulis, dan 3 penghapus. Penulisan kata bilangan yang tepat adalah, ini dia opsinya, silakan teman-teman coba jawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah opsi ya, E, 2. Kenapa jawabannya opsi nomor 2? Karena pada kalimat ini bilangan 3 kali sudah tepat menggunakan huruf ya, karena hanya terdiri dari 1 kata ini, 3. Oke, sedangkan untuk kalimat nomor 1 seharusnya 250 di sini ditulis menggunakan angka, karena terdiri lebih dari 2 kata. Kemudian, untuk kalimat nomor 3, angka 15 di awal, ini tidak diperbolehkan ditulis menggunakan angka, maka kita perlu menulisnya dengan huruf. Dengan catatan, hanya terdiri dari 2 kata saja. Kemudian, untuk kalimat nomor 4, ini kurang tanda hubung. Ya, di sini seharusnya 500 strip an. Kemudian untuk kalimat nomor 5, 1 pensil, 2 buku tulis, dan 3 penghapus. Kenapa bisa salah? Padahal dia hanya terdiri dari 1 kata saja angkanya. Karena nomor 5 merupakan sebuah pemerincian. Ya, sebuah pemerincian seperti ini kita gunakan angka 1, 2, 3. Begitu, bisa dipahami? Kita lanjut ke soal nomor 4. Cermati beberapa kalimat berikut. 1. Setelah mendapatkan gelar sarjana, Fatih lanjutkan studi ke luar negeri. 2. Saudaraku akan pergi ke Australia pekan depan. 3. Ulama itu sedang memberikan pencerahan. 4. Udara di desa ini sangat segar dan sejuk. Kalimat yang mengandung perubahan makna menyempit adalah, ini dia opsinya. Silakan teman-teman coba jawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah opsi ya, 1 dan 3. Karena sarjana ini memiliki makna cendekiawan. Ini makna dahulu. Sedangkan sarjana pada makna saat ini hanya bermakna berpendidikan strata 1. Kemudian, kalimat nomor 3, kata ulama dahulu memiliki makna ahli agama. Sedangkan saat ini, ulama hanya memiliki makna ahli agama Islam saja. Lanjut ke soal nomor 5. Cermatilah paragraf berikut. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Selain dikenal dengan nama eceng gondok, di beberapa daerah di Indonesia, eceng gondok mempunyai nama lain. Di daerah Palembang dikenal dengan nama kelipuk, di Lampung eceng gondok dikenal dengan nama ringgak, di Dayak dikenal dengan nama ilung-ilung, dan di Manado dikenal dengan nama tumpe. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah,
A. Apa sebab eceng gondok punya banyak nama? B. Apakah eceng gondok punya banyak nama di Sumatera? C. Di mana eceng gondok tumbuh dan berkembang? D. Mengapa di Palembang eceng gondok disebut kelipuk? Atau E. Mengapa eceng gondok mengapung di air? Jawabannya adalah opsi ya, B. Apakah eceng gondok punya banyak nama di Sumatera? Kalau kita lihat dalam teks, nama eceng gondok memiliki beberapa nama lain ya di daratan Sumatera. Palembang ini kan ada di Sumatera. Eceng gondok dikenal dengan nama kelipuk. Kemudian Lampung. Lampung ini juga berada di daratan Sumatera. Ini dikenal dengan nama ringgak. Jadi sepertinya untuk soal ini lumayan hot ya, karena kita harus berpikir lagi setelah membaca paragraf ini. Kemudian kalau Dayak itu di mana? Ini di Kalimantan. Sedangkan Manado di Sulawesi. Jadi yang tercantum dalam paragraf ini ada 2 daerah daratan Sumatera yang menamai eceng gondok dengan nama lain. Mungkin Bapak Ibu ada jawaban lain tentang teks ini, cantumkan dalam kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Lanjut ke soal nomor 6. Cermatilah beberapa kalimat berikut. 1. Setelah Adi meninggalkan, Santi justru bahagia. 2. Rusmi tetap ikut aksi sosial. 3. Setelah tiba di Perancis, Ani melahirkan. 4. Ibu itu pingsan divonis 3 tahun penjara. Kalimat yang mengandung 2 klausa yaitu A. 1 dan 3, B. 1 dan 2, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4, atau E. 3 dan 2. Jawabannya adalah iya, A. 1 dan 3. Kalau kita lihat kalimat nomor 1 ini betul karena ada konjungsi temporal setelah. Di belakang konjungsi ini berarti dia merupakan anak kalimat. Sedangkan Santi justru bahagia, dia adalah induk kalimat. Begitu juga kalimat nomor 3. Dia betul mengandung 2 klausa karena memuat konjungsi setelah, yang mana di belakang konjungsi tersebut berkedudukan sebagai klausa kedua ya, atau anak kalimat. Kemudian Ani melahirkan sebagai induk kalimat. Lanjut ke soal nomor 7. Cermatilah beberapa kata berikut. 1. Ketuk dan dorong. 2. Kopi dan bak. 3. Gugur dan rontok. 4. Kali dan barang. Kata yang berhomonim adalah A. 4 dan 1, B. 3 dan 2, C. 2 dan 4, D. 1 dan 3, atau E. 4 dan 3. Oke, jawabannya adalah opsi iya, C. 2 dan 4. Homonim itu apa? Homonim adalah kata atau istilah yang memiliki pelafalan dan pengejaan sama, namun memiliki makna berbeda. Nah, pada kata nomor 2 dan 4 ini memiliki makna yang berbeda. Untuk kopi, dia punya makna pertama dan makna kedua. Makna pertama, buah kopi. Makna yang kedua, salinan. Ya, begitu pula dengan kata bak yang memiliki banyak makna. Kemudian, untuk kata nomor 4, kali, ini juga punya banyak makna yang berbeda. Padahal lafal dan ejaannya sama. Kemudian, barang juga demikian. Lanjut ke soal nomor 8. Cermatilah puisi berikut. Puisi yang berjudul Surat Cinta karya Gunawan Muhammad. Bukankah surat cinta ini ditulis ke arah siapa saja? Seperti hujan yang jatuh ritmis menyentuh arah siapa saja. Bukankah surat-surat cinta ini berkisah melintas lembar bumi yang fana, seperti misalnya gurun yang lelah dilepas embun cahaya. Frasa hujan yang jatuh ritmis pada puisi tersebut mengandung citraan A. Gerakan, B. Perabaan, C. Penciuman, D. Penglihatan, atau E. Pendengaran. Jawabannya adalah
Ya, pendengaran. Kalau menurut saya ini citraan pendengaran karena ritmis ini memiliki arti berirama. Yang namanya irama bisa didengarkan oleh telinga, ya kan? Maka menurut saya ini mengandung citraan pendengaran. Untuk citraan yang lain, sebagai pengingat saja untuk gerak, ini contohnya sang penari gemulai menyibak tirai, melambai daun-daun itu tertiup bayu. Kemudian untuk citraan penciuman, contohnya semerbak melingkupi ruang hati. Semerbak ini lebih ke bau ya, penciuman. Menurut saya seperti itu. Kemudian untuk citraan penglihatan, contohnya padang ilalang membentang di sepanjang jalan. Seolah-olah kita sedang berjalan di mana kanan kiri terdapat padang ilalang yang membentang di sepanjang jalan tersebut. Itu bisa kita lihat menggunakan mata. Kemudian untuk citraan perabaan, mungkin contohnya seperti ini. Handuk yang diberikan ibuku begitu halus bagaikan sutra. Nah, halus ini dapat dirasakan dengan indera peraba. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Cermatilah beberapa kalimat berikut. 1. Selain mendapat imbalan, dia juga mendapat pahala. 2. Pahlawan itu gugur sebagai kusuma bangsa. 3. Sudah berapa kali dia memancing di kali ini? 4. Orang Jawa menyebut cabai dengan istilah Lombok. 5. Bang Udin setor uang di Bank BNI. Kalimat yang memiliki kata yang bersinonim adalah A. 4 dan 5, B. 1 dan 3, C. 3 dan 5, D. 2 dan 4, atau E. 4 dan 1. Oke, ini mudah. Jawabannya ada di opsi ya, D. 2 dan 4. Sinonimnya ada di sini. Pahlawan dan kusuma bangsa ini bersinonim, cabai dengan Lombok juga bersinonim. Untuk kalimat nomor 1, antara imbalan dengan pahala ini tidak bersinonim ya. Imbalan itu bersinonim dengan upah. Pahala bersinonim dengan ganjaran kebaikan. Kemudian untuk kalimat nomor 3, ini dia bukan sinonim, melainkan homonim. Ya. Lafal dan ejaannya sama, tetapi maknanya berbeda. Kemudian untuk kalimat nomor 5, ini adalah homofon. Ya. Maaf, ini ada kekurangan pengetikan ya di sini. Homofon. Sama bunyinya, tetapi beda penulisan dan beda juga maknanya. Lanjut ke soal nomor 10. Kalimat yang pemakaian ejaannya salah adalah A. Menurut sejarah, ternyata pisang Ambon tidak berasal dari daerah Ambon. B. Sekarang ini pemerintah Indonesia sedang gencar memberantas peredaran narkoba. C. Pelaksanaan pemilu pada tahun-tahun yang akan datang dilakukan secara serentak. D. Lulusan PPG disikapi sebagai guru profesional yang tidak perlu mengikuti PLPG. Atau E. Tuhan yang Maha Penyayang selalu mengampuni semua hambanya. Kalimat yang pemakaian ejaannya salah ada pada opsi ya, A. Karena pisang Ambon ini merupakan nama jenis, ya. Nama geografis yang sudah menjadi nama jenis tidak ditulis dengan huruf awalan kapital. Maka yang betul pisang Ambon. A. Tidak ditulis kapital. Sedangkan untuk Ambon yang di belakang sini, karena dia adalah nama daerah, maka kita wajib menggunakan awalan kapital. Selanjutnya untuk opsi B, ini juga sudah betul ya, karena diikuti dengan nama tempat Indonesia, maka ditulis kapital. Kemudian untuk opsi C, ini juga sudah tepat. Pemilu merupakan akronim. Ya, akronim itu singkatan yang dapat dilafalkan. Maka kita menganggap dia sebagai kata. Tetap kita tulis menggunakan huruf kecil saja. Kemudian untuk opsi D, ini juga sudah betul ya. Opsi D ini merupakan singkatan yang bukan akronim. Ya, tidak bisa dilafalkan sebagai kata.
maka kita perlu menulisnya menggunakan huruf kapital PPG, Pendidikan Profesi Guru. Begitu. Kemudian untuk opsi E, saya rasa teman-teman sudah paham ya, kalau penulisan ini sudah betul, ditulis dengan awalan kapital dan di sini menggunakan tanda hubung. Baik, itu dia pembahasan kita kali ini. Mungkin saya rasa pembahasan kali ini tidak serumit pembahasan di video-video sebelumnya. Terima kasih saya ucapkan. Bila ada kesalahan atau kekeliruan yang mungkin tidak sengaja saya sampaikan, mohon Bapak Ibu bisa meralat atau memberitahukan yang betul pada kolom komentar. Karena yang namanya ilmu bahasa ini ilmu humaniora ya, yang terus berkembang. Siapa tahu saya belum mengupgrade ilmu atau mungkin saya belum memperbarui pengetahuan saya seputar ilmu bahasa ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.